Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di tahun 2024 ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat taufik dan nikmat umur kepada kita hingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara di alam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin bagi kita untuk merasakan nikmatnya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sampai pada saat ini adalah anugerah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan umur di mana sampai pada bulan Sya'ban ini kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan satu kenikmatan yang patut dan wajib kita syukuri. Nah, mengingat nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita sampai pada bulan Sya'ban ini, maka tidak lama lagi tentunya bulan Ramadan yang mulia itu juga akan segera datang. Nah, berkenaan dengan kedatangan bulan yang mulia ini, tentunya seorang muslim bergembira karena yang datang ini ibarat tamu spesial yang sudah lama dinanti-nanti. Nah, kedatangannya ini tidak hanya sekedar membawa kebahagiaan, akan tetapi kedatangan bulan yang mulia ini akan membawakan keberkahan bagi kehidupan kita. Maka tentunya sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang beriman, kita patut untuk mempersiapkan diri kita nanti pada saat bulan Ramadan ini datang. Nah, ketika ditanyakan bagaimana lantasnya kita sebagai seorang mukmin itu mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita persiapkan. Namun pada kesempatan tausiah kali ini kami hendak mengajak kaum muslimin sekalian untuk mentadabburi 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ini menjadi persiapan kita nanti pada saat bulan Ramadan itu datang, dan persiapan itu sudah bisa kita mulai hari ini dan pada detik ini pula. Hadis pertama yang akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini adalah hadis yang menyatakan anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang dicintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh beliau di dalam jami'nya dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyenangi dan menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakan hamba tersebut. Maka ungkapan Nabi ini mengundang pertanyaan dari para sahabat yang lain. Qil faqil, maka ditanyakan kepada Nabi, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakan hamba tersebut? Karena ungkapan yang demikian ini mungkin jarang didengar oleh para sahabat, bahkan kita sebagai kaum muslimin juga jarang mendengar ungkapan yang demikian. Allah mempekerjakan hambanya itu bagaimana? Yang biasanya kita ketahui kan mempekerjakan itu atasan mempekerjakan bawahan, bos mempekerjakan anak buah gitu kan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya, ini bentuknya itu bagaimana? Para sahabat ingin mengetahui sehingga ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik bagi hambanya yang dicintainya itu
untuk melakukan amal-amal soleh sebelum kematian datang menghampirinya. Nah, maka hadis yang mulia ini tentunya merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mana kita sebagai seorang yang beriman harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menginginkan kebaikan bagi hambanya yang beriman. Nah, berdasarkan hadis yang mulia ini, kita juga bisa melihat bahwasanya anugerah terbesar Allah bagi hambanya yang beriman itu sebenarnya bukan dalam bentuk materi. Anugerah Allah bagi hambanya yang beriman itu tidak melulu dalam bentuk kenikmatan dan kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar bagi hambanya itu adalah keimanan, yang keimanan itu nanti membuahkan amal soleh. Dan itu terlihat dari seorang hamba ketika hamba tersebut sudah menyibukkan diri dengan amal-amal soleh sebagai buah dari keimanannya. Nah, ini didasarkan pada hadis ini Allah akan memberikannya taufik. Apa sih taufik itu? Taufik itu kalau mau kita sederhanakan bahasanya itu adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mungkin pernah melihat contoh di tengah-tengah masyarakat, seorang yang rumahnya jauh dari masjid tetapi nggak pernah absen sholat berjamaah. Kenapa kok bisa demikian? Karena bagi dia sholat berjamaah mudah. Siapa yang memudahkan? Allah Azza wa Jalla. Langkah kakinya itu mudah, dia menuju rumah Allah, menghadiri sholat berjamaah 5 waktu. Meskipun jarak rumahnya itu jauh dari masjid. Keadaan yang sebaliknya gitu kan. Mungkin ada di tengah-tengah masyarakat kita tetanggaan sama masjid. Rumahnya sampingan aja sama masjid, tetapi menginjakkan kakinya untuk sholat berjamaah sekali dalam 5 waktu itu pun mungkin jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali. Seakan langkah kakinya itu berat ketika dia hendak menuju ke masjid. Nah, yang demikian ini tidak diberi taufik. Jadi hamba tersebut tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Nah, melihat contoh yang demikian ini artinya masing-masing dari hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini hendaknya dia menghitung diri masing-masing, menghisap diri masing-masing. Sekiranya sampai pada detik ini kita sebagai hamba Allah ini apakah dimudahkan untuk amal-amal soleh ataukah justru kita dipersulit untuk amal-amal soleh? Kita dimudahkan untuk bertemu dengan orang-orang soleh sehingga kita semangat untuk melakukan kebaikan, atau justru kita malah dimudahkan ketemu dengan orang-orang ahli maksiat sehingga kita cenderung untuk menghiasi diri kita ini dengan kesenangan-kesenangan duniawi sehingga lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hendaknya kita muhasabah melihat diri kita sampai saat ini. Nah, kemudian apabila seorang hamba nanti mendapati dirinya, oh iya, ternyata sampai pada detik ini kok saya lebih dipermudah untuk maksiat dan dipersulit untuk ibadah gitu. Kenapa kok ketika hendak ibadah ada perasaan malas yang muncul, hilang semangat ketika ada niat, padahal di hati itu sudah ada niat. Hari ini niat mau baca Quran 1 juz. Tetapi jangankan selesai 1 lembar untuk membaca, menyentuh mushaf saja tidak mau. Dengan alasan, kamu kan belum wudu, nanti kamu kan masih berhadas itu. Nanti kalau berwudu nanti dingin gitu, masih dingin harinya, nanti saja. Nanti akhirnya 1 hari penuh itu tidak menyentuh Al-Quran sama sekali, wal'iyadzubillah. Pernah nggak kita mendapati diri kita seperti itu? Seakan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari majelis-majelis ilmu, malas untuk menghadiri majelis ilmu gitu kan. Nah, mungkin ada satu hadis, yang ini adalah hadis yang kedua yang akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita ketika rasa malas ini muncul di dalam hati kita untuk melakukan amal-amal soleh.
rasa malas ini muncul di hati kita ketika kita dihadapkan pada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut ini diantara sebabnya adalah hati kita ini diliputi oleh noda dosa. Artinya ada satu perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala berikan noda dosa itu di hati, sehingga kemudian kecenderungan diri kita ini untuk melakukan amal soleh itu terhalangi. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang hasan sahih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan." Seorang hamba itu kalau dia melakukan suatu perbuatan dosa, akhta'a khati'atan, satu perbuatan kesalahan dalam hidupnya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka di hatinya itu akan diberi satu noktah hitam, satu titik noktah hitam, setitik saja. Satu perbuatan dosa, satu titik diberi. Fa idza huwa naza'a, tapi ketika hamba tersebut segera menyadari dirinya bahwasanya ini perbuatan dosa, dan kemudian beliau langsung mencabut dirinya itu dari perbuatan dosa. Fa idza huwa naza'a. Jadi naza'a itu dia mencabut dirinya dari perbuatan dosa itu, bersegera untuk berhenti. Wastaghfara, kemudian dia istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wataba, dan bertaubat kepada Allah, berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosanya itu. Sukila qalbuhu, maka hatinya itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada, tapi kalau hamba tersebut kembali lagi melakukan dosa yang sama, atau bahkan menambah dengan perbuatan dosa yang lainnya gitu kan, zida fiha, maka titik noktah dosa hitam ini akan ditambah lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ditambah lagi, kembali lagi ditambah lagi, hatta ta'luwa qalbahu, sampai kemudian titik noktah hitam ini menyelimuti dan meliputi hatinya, sehingga hatinya ini tertutupi dengan noktah dosa yang banyak, yang pada akhirnya hati tersebut mati. Nah, ketika sudah tertutupi oleh noktah dosa yang banyak ini tadi dan hati yang mati, inilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin, itu ayat yang ke-14, bahwasanya ini yang dinamakan dengan ron. Inilah yang kemudian Nabi sebutkan wahwar ron. Inilah yang dinamakan dengan ron. Alladzi dzakarallah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka itu sudah ron. Artinya apa? Sudah diliputi oleh noktah dosa hitam tadi, noktah hitam akibat perbuatan dosa. Makanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan. Nah, ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama Allah itu, ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah Islam, mereka menolak, bukan cenderung menolak, tetapi dengan tegas menolak dan tidak mau menerima sama sekali. Ajakan-ajakan ayat-ayat Allah yang disebutkan kepada mereka itu mereka katakan asatirul awwalin, itu dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, maka Allah menjelaskan gitu kan, kenapa sih kok sebegitu kuatnya mereka menolak ajakan Nabi, sebegitu sebegitu kerasnya permusuhan mereka terhadap Islam. Itu tidak lain karena hati mereka itu sudah tertutup. Tertutupnya itu dengan apa? Dengan noktah dosa itu tadi. Karena di masa jahiliyah kita lihat sendiri kekejaman, kemudian kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu sudah sampai pada level yang paling tinggi. Untuk kesyirikannya sudah mendarah daging. Kemudian muamalah riba. Jadi hampir di setiap
sektor kehidupan mereka, di lini kehidupan mereka, baik hubungan pribadi antar diri mereka dengan Allah Azza wa Jal, kemudian hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan muamalahnya, semuanya ada dosanya di situ. Sosial kemasyarakatannya itu yang kuat menindas yang lemah, kezaliman dalam jual beli, bahkan dengan darah dagingnya sendiri ketika anak perempuan itu dilahirkan dari rahim istri mereka, mereka kubur hidup-hidup. Jadi level dosanya ini sudah sampai pada level yang paling tinggi. Nah, maka mereka-mereka yang sudah merasakan kenikmatan dosa itu, akhirnya hatinya tertutup dan terhalangilah hati mereka itu untuk menerima kebenaran. Nah, jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu hati kita bagaimana sih gitu kan? Hati kita bagaimana kalau kita mau melihat hati kita sampai saat ini kan? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu pernah menyampaikan bahwasanya al-ithmu ma haka fi sadrika. Perbuatan dosa itu adalah yang dia mengguncang hati Anda gitu. Maha kafi sadrika, dia menjadikan hati Anda tuh menjerit dari dalam gitu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Anda tidak suka kalau perbuatan Anda itu diketahui oleh orang banyak, maka itu adalah perbuatan dosa. Nah, jadi untuk mendeteksinya gitu kan, hati kita ini masih menjerit enggak gitu loh. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, apabila kita mendapati hati kita itu masih menjerit ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini insya Allah, maka berbaik sangkalah kepada Allah, titik noktah dosa itu masih belum menutupi hati kita, sehingga hati kecil kita ini masih berteriak kepada diri kita untuk ayo lepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Maka ketika kita bisa masih mendapati hati kita ini menjerit pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka hendaknya segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian berpaling dari dosa tersebut. Dan mari kita menyibukkan diri dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didasarkan pada hadis yang sahih ini, tidak lain obatnya itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salafus soleh itu pernah menyampaikan bahwasanya memberikan perumpamaan, baju yang kotor itu lebih perlu untuk dibasuh, dibersihkan daripada diberi parfum gitu, daripada diberi minyak wangi. Artinya apa? Dalam hal ini kita sebagai hamba Allah yang bergelimang dengan dosa ini, zikir utamanya itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita hiasi dengan wewangian-wewangian berupa zikir-zikir yang lain. Artinya ketika nanti kita dihadapkan pada pilihan zikir mana sih yang harus kita pilih untuk saat ini, hendaknya kita pilih zikir itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minimal diucapkan dengan mengatakan Allahumma ghfirli, atau dengan ucapan astagfirullah, dan memperbanyak itu, minta ampun kepada Allah. Nah, adapun nanti beberapa lafaz-lafaz istighfar yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, ini lebih baik untuk kita ucapkan seperti Sayyidul Istighfar. Dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW mengajarkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Atau kemudian doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zuluman katsira, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang teramat sangat banyak. Nah, ini hendaknya kita perbanyak zikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di detik-detik akhir bulan Sya'ban ini, sebelum Ramadan ini sampai kepada kita. Karena apa harapannya sebelum Ramadan ini nanti tiba, mudah-mudahan hati kita ini sudah bersih. Ketika hati kita ini sudah bersih, semangat untuk melakukan amal-amal soleh ini kembali, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menganugerahkan kepada kita semangat beramal soleh, kesibukan diri kepada
amal soleh. Karena nanti apa yang kita takutkan, ada segolongan umat manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kerugian pada saat dia bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi orang tersebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan musibah pada saat bertemu dengan bulan Ramadan, karena ketika mendapati Ramadan dirinya justru tidak diampuni. Hal ini sebagaimana dikabarkan dalam satu hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dari sahabat yang mulia Ka'ab ibn Ujrah. Dan ini adalah hadis yang ketiga yang kita tadabburi pada kesempatan kali ini, yaitu ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, uhduru al-mimbar, hendaknya kalian menghadiri mimbar, karena Nabi SAW hendak menyampaikan tausiah sesuatu kepada mereka. Maka Ka'ab ibn Ujrah mengatakan, fahadarna, maka kami hadir di hadapan mimbarnya Nabi SAW. Falam martaqa darajatan, ketika Nabi menaiki satu tangga yang pertama, qala amin, Nabi mengucapkan falam martaqa darajat tsaniyah, naik ke anak tangga yang kedua, Nabi juga mengucapkan amin, qala amin. Falam martaqa darajat tsalitsata, ketika menaiki tangga yang ketiga, Nabi juga mengatakan amin. Jadi mengucapkan amin 3 kali di setiap menaiki anak tangga mimbarnya itu. Falamma nazal, ketika Nabi sudah turun dari mimbar, maka kami tanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Hari ini kita mendengar sesuatu dari engkau yang mana sebelumnya tidak pernah kami mendengar, yaitu pada saat menaiki anak tangga engkau mengucapkan amin gitu. Maka apa kata Nabi? Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali. Jadi pada saat saya menaiki tangga tadi, Jibril itu datang di hadapan saya seraya mengatakan, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sungguh dijauhkan seseorang itu dari kebaikan ketika dia mendapati bulan Ramadan tetapi dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan orang pertama yang merugi, yang tadi saya singgung bahwasanya apa? Bahwasanya dia justru ditimpakan musibah oleh Allah ketika dia mendapati bulan Ramadan. Apa musibahnya gitu kan? Mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Kenapa kok dosanya tidak diampuni? Tidak memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk memaksimalkan diri beribadah dan melakukan kebaikan. Tetapi bulan Ramadan datang bagi dirinya itu ya seperti bulan-bulan lainnya, maksiat juga tetap jalan gitu kan, tidak segera berhenti dari maksiat. Maka ini merupakan satu kerugian bagi orang tersebut. Dan ini kalau kita lihat yang mendoakan seperti ini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Semoga dijauhkan. Merugilah orang gitu, yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapati ampunan dari Allah Azza wa Jalla karena dia tidak memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan diaminkan oleh Nabi, didoakan keburukan oleh malaikat, diaminkan oleh Nabi SAW. Maka justru musibah benar bagi orang yang demikian ini, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, ketika di derajat yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh dijauhkan dari kebaikan gitu. Mereka orang-orang yang engkau itu disebutkan di hadapannya namun belum bersolawat kepada engkau. Jadi tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat bagi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan juga amin. Qultu amin. Aku katakan amin. Nah ini kerugian kedua, yaitu mereka yang mengetahui Nabi Muhammad SAW disebut di hadapannya, tetapi pelit untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Nah yang kedua ini merupakan keutamaan tersendiri bagi para ahli hadis. Jadi di dalam majelis-majelis mereka itu berapa kali nama Nabi itu disebutkan. Maka pada saat nama Nabi itu disebutkan, mereka bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi bagi para ahli hadis, bahkan salawat mereka itu
tidak hanya dalam lisan, tetapi di dalam tulisan-tulisan mereka ketika menulis hadis Nabi, menyebut nama Nabi, selalu membubuhkan tulisan salawat. Artinya tangannya, jarinya itu juga ikut bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan keselamatan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini derajat atau anak tangga yang kedua tadi. Mengapa Nabi mengatakan amin? Nah, derajat anak tangga yang ketiga tadi, falam maraqitu tsalitsah, ketika aku naik ke derajat anak tangga yang ketiga, qala bu'dan liman adraka abawahul kibara indah. Sungguh semoga dijauhkan, gitu kan kata malaikat Jibril ini. Dijauhkan dari kebaikan mereka yang mendapati kedua orang tuanya itu sudah senja usianya, sudah lanjut usianya, au ahaduhuma, atau satu dari keduanya, kalau tidak ayah ya ibu gitu lah, atau dua-duanya dia mendapati sudah tua, usianya sudah senja, falam yudkhilahu al-jannah, tetapi kedua orang tuanya ini tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya apa? Anak ini ketika mendapati usia orang tuanya itu sudah senja, dia tidak berbakti, tidak merawat keduanya, layaknya keduanya itu merawat dia di masa kecil, sehingga kesempatan bagi anak tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah itu hilang. Maka diungkapkan oleh Nabi, falam yudkhilahu al-jannah. Jadi keberadaan kedua orang tuanya itu ketika masih hidup tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh sang anak untuk berbakti, sehingga dia gagal masuk surga. Maka orang yang demikian ini dan dijauhkan dia dari kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Amin. Nah, maka berdasarkan hadis yang sahih ini, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya ini, yang hendak saya garis bawahi adalah kerugian mereka yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Maka agar kita tidak termasuk di antara mereka yang lepas dari ampunan Allah Azza wa Jal, maka mulai detik ini, berdasarkan dari hadis-hadis yang dua hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya ini tadi, bahwasanya yang menghalangi diri kita itu dari kebaikan itu tidak lain adalah adanya dosa yang kita lakukan sehingga Allah marah dan benci kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Kita seolah dihalangi dari perbuatan-perbuatan baik, dihalangi untuk melakukan ibadah. Nah, maka ketika kita menyadari hal tersebut, mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan sehingga semangat untuk melakukan kebaikan itu kembali Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah menganugerahkan amal soleh kepada kita, sehingga nanti pada saat Ramadan itu datang, kita bisa memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut nanti di bulan yang mulia ini. Karena Nabi SAW dalam hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bersabda, man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Itu untuk puasanya di siang hari. Yang untuk malam harinya, dalam hadis yang juga disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan, man qoma, barang siapa yang melakukan qiyam lail, salat malam di bulan Ramadan. Nah, ini yang kita sering dengar dengan istilah salat tarawih ini. Itu menghiasi malam-malam kita dengan melakukan salat qiyam Ramadan, baik tarawih nanti di masjid atau kemudian tahajud di rumah masing-masing. Ini juga merupakan sebab untuk mendapatkan maghfirah Allah atau ampunan Allah. Man qama ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan di tahun ini kita bisa maksimalkan diri kita, sehingga kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang memperoleh maghfirah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga dengan rahmatnya. Ini saja mungkin yang bisa
kita tadabburi, kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal soleh kita ini dan mencatatnya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.